Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai jenis asesmen dalam pembelajaran bahasa dalam mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fatimatu Zuhro, Nahdia Riyadatul Imah, Nailun Imah, dan Abduloni akan mempresentasikan materi kami. Definisi asesmen tes. Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Testing berarti saat dilaksanakannya atau peristiwa berlangsungnya pengukuran dan penilaian. Asesmen non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Jenis asesmen tes. Berdasarkan cara penyusunan, asesmen tes dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tes buatan guru. Adalah tes yang dirancang dan dipersiapkan oleh guru tetap dengan mengacu pada karakteristik tes yang baik dan dilakukan secara cermat untuk tetap menjamin validitas maupun reliabilitasnya. Yang kedua yaitu tes standar adalah tes yang dikembangkan dengan mengikuti prosedur serta prinsip pengembangan tes secara ketat. Selanjutnya yaitu asesmen berdasarkan cara menjawab tes. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tes tulis. Tes tulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis, baik dalam hal soal maupun jawabannya. Namun, tes disampaikan secara lisan dan dikerjakan secara tertulis masih digolongkan ke dalam jenis tes tulis. Tes lisan adalah pertanyaan maupun jawaban responden semuanya itu dalam bentuk lisan. Sedangkan yang ketiga, tes perbuatan adalah tes yang dilakukan dengan bentuk lisan ataupun tertulis. Dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau tindakan dalam penampilan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis asesmen tes. Berdasarkan taksonomi Bloom, berpendapat bahwa taksonomi atau pengelompokan tujuan pendidikan harus mengacu pada 3 jenis domain atau ranah yang melekat pada diri siswa, yaitu ranah proses berpikir kognitif, yaitu cognitive domain. Yang kedua, ranah nilai atau sikap, affective domain, dan yang terakhir yaitu ranah keterampilan, psikomotor domain. Berdasarkan ranah kognitif yaitu dibagi menjadi 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Analisis, 4. Sintesis, 5. Evaluasi, dan ke-6 penilaian teman sejawat. Berdasarkan ranah afektif dibagi menjadi 1. Penerimaan, 2. Partisipasi, 3. Penilaian atau penentuan sikap, 4. Organisasi, 5. Pembentukan pola hidup. Yang terakhir yaitu ranah psikomotor dibagi menjadi 1. Persepsi, 2. Kesiapan, 3. Gerakan terbimbing, 4. Gerakan yang terbiasa, 5. Gerakan yang kompleks, 6. Penyesuaian pola gerakan, dan yang terakhir kreativitas. Jenis-jenis asesmen non-tes. Yang pertama yaitu asesmen unjuk kerja atau asesmen kinerja yang dilakukan untuk menilai tugas-tugas yang dilakukan oleh peserta didik sehingga guru dapat memiliki informasi yang lengkap tentang peserta didik. Yang kedua yaitu portofolio. Dapat diartikan sebagai kumpulan hasil karya seseorang baik dalam bentuk tertulis, karya seni, maupun berbagai penampilan yang tersimpan dalam bentuk kaset atau video. Yang ketiga yaitu asesmen proyek. Asesmen proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas yang harus dikerjakan sejak dari perencanaan,
pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan data, dan penyajian produk. Yang keempat yaitu asesmen produk. Asesmen produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Yang kelima yaitu penilaian diri. Penilaian diri merupakan jenis penilaian yang melibatkan peserta didik untuk menilai pekerjaannya, baik dalam proses maupun produk. Menurut Burhanuddin, pada bukunya yang tahun 2006, penilaian diri adalah suatu model yang berhubungan antara hakikat penilaian dengan hasil belajar siswa. Yang terakhir yaitu penilaian teman sejawat atau dapat disebut sebagai penilaian antar teman. Penilaian antar teman atau teman sebaya ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.